Selamat datang di channel Murdacruise. Oke bro, merek Cooler Master biasanya udah cukup populer buat urusan CPU cooler, termasuk Ayo Liquid Cooler Series. Tapi apa seri Master Liquid 240L Core ARGB oke buat dipertimbangin? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau harga, Ayo ini punya angka kisaran 1,1 nyampe 1,2 jutaan. Nilai yang relatif sedang, nggak mahal banget, murah pun enggak. Kalau harga segitu sih bisa oke. Apalagi kan merek ini dikenal juga buat urusan materi yang solid. Meskipun kalau performa sama estetika sih relatif. By the way, Ayo ini punya garansi terbatas nyampe 3 tahun. Waktu yang cukup lama dan distributor utamanya itu sekarang dipegang OZB Group Indonesia. Nah, overall desain kesannya udah positif. Apalagi kualitas materi sama finishing Ayo. Oke banget lah. Mulai dari radiator, pompa, maupun soft tube bawaan. Jadi nggak ada kesan murah. Impresi pertama yang positif udah duluan ngejaga wibawa Ayo ini. Meskipun kalau estetika sekali lagi sih relatif. Terus Ayo ini masih terhitung seri light. Jadi kategorinya bukan masuk kelas premium. Misal RGB lighting yang paling terang dan luas itu cuma bagian kipasnya aja. Terus lightingnya bisa diatur juga pakai software bawaan Mobo. Cuma lighting bagian pompa lebih simpel lewat logo ikonik Cooler Master. Jadi jangan harap lebih deh buat efek tambahan di bagian ini. Tapi sebenarnya kesan simpel menurut Mang Uduk pribadi udah cocok sih. Elegannya masih tetap ada. Yang agak disayangin mungkin posisi display nggak bisa diatur. Untungnya kalau logo terbalik pun nggak jadi masalah. Posisinya masih tetap sama. Terus nggak banyak kabel juga di pompa. Jadi proses masang nggak ribet. Buat pilihan konfigurasi, produsen juga nawarin seri radiator 360. Jadi kalau dirasa 240 masih kurang dari performa, bisa ambil pilihan terbesar. Terus varian warna juga ada dua, antara White Edition sama Full Black. By the way, dukungan platform buat Master Liquid 240L itu sendiri udah modern. Termasuk siap dipakai sama CPU terbaru Intel LGA 1700 atau AMD soket AM5. Dukungan platform lama juga masih bisa, entah LGA 1151, AM3 Plus, atau AMD soket FM series. Terus proses pemasangan juga cukup mudah, apalagi di platform AMD. Bagian pengunci baut nggak butuh backplate tambahan. Tapi note ya, baut-baut utama jangan sampai hilang. Soalnya baut kayak buat pengunci pas banget, nggak ada bonus tambahan. By the way, paket yang dibawa itu udah termasuk bonus penutup kabel sambungan ARGB. Jadi manajemen kabel bakal lebih rapih, sama mudah juga buat ngaturnya. Terus ada juga bonus thermal pasta CryoFuse senilai 100 ribuan. Jarang-jarang loh produsen mikirin hal kecil seperti ini. Padahal itu efektif dan bisa ngehemat budget juga. Terus ada juga konektor kabel buat kipas ARGB. Jadi nggak usah bingung kalau mau nyambungin kabel-kabel. Kalau ternyata port buat kipas atau RGB di Mobo terbatas. Buat spek, nilai unggulan Master Liquid 240L itu sendiri ada di bagian pompa yang sekarang dukung Gen S Dual Chamber. Diklaim bisa lebih efektif dalam proses pendinginan CPU. Ketahanan pompa itu sendiri nyampe 70.000 jam. Terus punya max noise nyampe 12 dB. Noise yang cukup rendah dibanding beberapa merek yang pernah Mang Udok coba. Kalau kabel, bagian pompa itu ada kabel DC 3 pin, khususnya buat CPU sama konektor ARGB. Kabelnya nggak panjang banget sih, tapi masih mencukupi. Terus fitur radiator bagian finnya itu lebih panjang dibanding standar radiator merek lain. Nah, produsen ngeklaim kalau itu juga bisa ngasih pendinginan lebih baik. Tapi dari dimensi agak sedikit lebih tebal, sekitar 2,7 cm. Sama panjangnya itu sekitar 27,7 cm. Jadi pasti ini posisi casing mendukung, khususnya bagian atas. Suka ada kendala, biasanya kalau nggak tahu pasti ketebalan radiator. By the way, materi radiator itu sepenuhnya pakai bahan standar aluminium.
Kalau kipas ukurannya 12 cm dan punya max RPM nyampe 1750. Kabel yang dipakai ada dua. Satu pakai kabel PWM buat muternya, satu lagi buat kabel ARGB. Nah, tingkat noise kipas nyampe 27,2 dB dan punya airflow ratingnya itu nyampe 71,93 cubic feet per minute. Tipenya rifle bearing dan punya ketahanan nyampe 160.000 jam. Nah, buat performa nih, Mang Udok pasangin dengan prosesor terbaru AMD Ryzen 7 7700 yang punya TDP default 65 watt. Sama case 520 mesh dari Cooler Master yang punya fitur airflow terbaik. Gini hasilnya jika dibanding beberapa IO yang pernah dicoba. Buat idle, IO ini ngasilin rata-rata suhu sekitar 40 derajat Celcius. Suhu yang terhitung adem banget, meskipun bukan the best sih. Tapi masih oke lah, apalagi batasan suhu terbaik itu max nyampe 45 derajat Celcius. Kalau kinerja gaming, suhu rata-rata pakai IO ini sekitar 66 derajat Celcius. Masih aman dan terhitung positif. Meskipun kalau dibanding seri premium sih masih jauh. Tapi selisihnya nggak besar banget. Terus dipakai di beban yang lebih intensif, di mana semua core CPU bekerja kayak jalanin Cinebench R23. Suhu rata-rata sekitar 74 derajat Celcius. Sebenarnya masih adem, tapi ternyata masih kalah dibanding Aerocool Mirage yang punya harga lebih ramah. Buat overclocking ringan sama sedikit intensif, IO ini juga masih oke. Dicoba up speed ke 5 GHz all-core, suhu rata-rata pakai IO ini kisaran 81 derajat Celcius. Suhunya masih adem, tapi sekali lagi bukan the best sih. Nah, dipakai buat prosesor dengan TDP 65 watt, IO ini cocok banget. Malah kalau speed default, kinerja rata-rata bisa lebih baik ketika bicara hasil performa prosesor. Di skor Cinebench aja, skor rata-rata masih bisa bersaing dengan seri IO unggulan seperti dari TT. Jadi semakin baik cooler, biasanya hasil performa CPU juga makin oke. So, does it worth it? Master Liquid 240L Core ARGB kalau performa cooling sih masih positif, meskipun bukan yang terbaik. Tapi IO ini masih cocok jadi pilihan utama ketika ngelihat kualitas sama finishing materi. Fitur ARGB juga cerah. Cuma kalau lighting bagian logo nggak heboh banget sih. Lebih ke arah simpel tapi wibawanya masih dapat. Buat minus, sejauh Mang Udok coba nggak ada minus berarti bro. Harga juga nggak mahal banget. Terus proses masang juga mudah, kabel-kabel mencukupi. Jadi itu dia ulasan singkat tentang Cooler Master Liquid 240L Core ARGB. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat, yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.